Halo sahabatku, sahabat Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian. Saya berharap tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini sahabatku, kita akan belajar tentang hasil kali skelar dua vektor di R3. Bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, kita langsung lanjutkan. Hasil kali skelar dua vektor di R3. Coba perhatikan gambar berikut. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Misalkan vektor A ini mempunyai komponen A1, A2, A3, dan vektor B mempunyai komponen B1, B2, B3. Coba kita ingat kembali definisi hasil kali skelar dua vektor di R2, yaitu A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut alfa. Hal itu berlaku untuk hasil kali skelar dua vektor di R3. Sehingga sekarang kita dapatkan hasil kali skelar vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Ini dapat kita gunakan jika diketahui panjang vektor A dan panjang vektor B serta besar sudut alfa. Hasil kali skelar vektor A dan vektor B jika yang diketahui adalah komponennya dapat kita gunakan adalah jumlah hasil kali komponen yang bersesuaian. Nah, dalam hal ini A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh pertama. Diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j kurang 4k dan vektor B sama dengan 3i kurang 2j kurang 3k, tentukanlah A dot B atau hasil kali skelar vektor A dan vektor B. Mari kita jawab. Vektor A ini kita rubah dalam bentuk vektor kolom sehingga kita dapatkan vektor A sama dengan 2, 3, min 4. Vektor B kita jadikan ke vektor kolom menjadi 3, min 2, min 3. Karena di sini yang diketahui adalah komponen, maka kita pakailah rumus A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Selanjutnya, kita lengkapi komponen-komponennya. Sehingga kita dapatkan A1 B1 berarti 2 kali 3, A2 B2 3 kali min 2, A3 B3 sama dengan min 4 kali min 3. Sekarang kita hitung 2 kali 3, 6. 3 kali min 2, min 6. Min 4 kali min 3 sama dengan 12. 6 kurang 6 sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini adalah 0 tambah 12 sama dengan 12. Maka hasil kali skelar vektor A dan vektor B atau A dot B sama dengan 12. Semoga contoh 1 bisa dipahami. Kita lanjut contoh 2. Diketahui panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 4. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, tentukanlah A dot B atau perkalian skelar vektor A dan vektor B. Kita jawab. Nah, di sini diketahui panjang vektor A dan vektor B dan diketahui sudutnya, maka kita pakailah rumus yang pertama, yaitu A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali kosinus alfa. Sehingga sekarang kita lengkapi panjang vektor A 6, panjang vektor B 4, alfa 60, jadi ini kosinus 60. Kosinus 60 sama dengan setengah, kali 4 sama dengan 2, kali 6 sama dengan 12. Maka A dot B sama dengan 12. Semoga dua contoh ini sudah bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut contoh yang ketiga. Diketahui vektor A sama dengan 9i tambah 6j tambah 2k, panjang vektor B sama dengan 3, A dot B sama dengan 11. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, tentukanlah tangen alfa. Mari kita jawab. Pertama, kita tentukan komponen vektor A, yaitu 962. Karena di sini panjang vektor B diketahui, maka sekarang kita cari panjang vektor A.
Panjang vektor A sama dengan akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat komponennya. Berarti 9 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini 81, 36 tambah 4. Ini kita jumlahkan sama dengan 121. Akar 121 sama dengan 11. Jadi panjang vektor A sama dengan 11. Nah, dalam hal ini panjang vektor A diketahui, panjang vektor B diketahui, A dot B diketahui. Maka kita masukkan ke rumus A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali kosinus alfa. Kita lengkapi. A dot B sama dengan 22, panjang vektor A sama dengan 11, panjang vektor B sama dengan 3. Ini kita hitung sehingga kita dapatkan kosinus alfa, ini 22, ini 33, menjadi 22 dibagi 33. Kita sederhanakan bagi 11, kita dapatkanlah ini menjadi 2/3. Selanjutnya kita gambar dalam bentuk segitiga. Kosinus alfa sama dengan 2/3, berarti sampingnya 2, miringnya 3. Nah, sekarang depannya dapat kita cari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9 kurang 4 sama dengan 5. Maka sisi depannya adalah akar 5. Selanjutnya, tangen alfa dapat kita cari depan dibagi samping. Sehingga kita dapatkanlah akar 5 dibagi 2. Atau dengan kata lain, tangen alfa sama dengan 1/2 akar 5. Mudah-mudahan contoh 3 dapat dipahami dengan baik. Kita teruskan contoh 4. Diketahui koordinat titik A min 1, 2, 7, titik B 2, 1, 4, titik C 6, min 3, 2. Jika vektor P sama dengan vektor AB dan vektor W sama dengan vektor BC, tentukanlah hasil kali skalar vektor V dan W. Mari kita jawab. Misalkan vektor posisi dari titik A, titik B, dan titik C adalah vektor A, vektor B, dan vektor C. Maka komponen vektor A adalah min 1, 2, 7, komponen vektor B 2, 1, 4, komponen vektor C adalah 6, min 3, 2. Sekarang kita cari vektor V dan vektor W. Vektor V sama dengan vektor AB, berarti vektor B dikurang vektor A. Sehingga kita dapatkan komponen vektor B 2, 1, 4, komponen vektor A min 1, 2, 7. Ini kita hitung 2 kurang 1, berarti 2 tambah 1 jadi 3. 1 kurang 2 min 1, 4 kurang 7 sama dengan min 3. Kita cari komponen vektor W. Vektor W sama dengan vektor BC, berarti sama dengan vektor C dikurang vektor B. Vektor C 6 min 3, 2. Vektor B 2, 1, 4. Ini kita hitung 6 kurang 2 sama dengan 4. Min 3 min 1 sama dengan min 4. 2 kurang 4 sama dengan min 2. Nah, di sini komponen vektor V dan vektor W sudah diketahui. Maka kita masukkan ke rumus vektor V dot vektor W sama dengan V1 W1 tambah V2 W2 tambah V3 W3. Selanjutnya kita masukkan komponennya sehingga kita dapatkan 3 kali 4 V1 kali W1 min 1 kali min 4 V2 kali W2 V3 min 3 kali min 2 kali W3. Sekarang ini kita hitung. 3 kali 4, 12, min 1 kali min 4, 4, min 3 kali min 2 sama dengan 6. Ini kita jumlahkan, 12 tambah 4, 16 tambah 6 sama dengan 22. Sehingga V dot W sama dengan 22. Mudah-mudahan contoh yang keempat ini bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui komponen vektor P 5, 4, 3, Q 1, 3, 4, R 2, M 3. Jika diketahui vektor PQ dot vektor RQ sama dengan 0, tentukanlah nilai M. Mari kita jawab. Misalkan vektor posisi dari titik P, Q, dan R adalah vektor P, vektor Q, dan vektor R. Nah, komponen vektor P dapat kita cari menjadi 5, 4, 3, komponen vektor Q 1, 3, 4, komponen vektor R 2,
M3. Selanjutnya, misalkan vektor B sama dengan vektor PQ, maka dapat kita hitung vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor B. Selanjutnya, kita masukkan komponennya, vektor Q 134, vektor B 543. Kita hitung 1 kurang 5 sama dengan min 4, 3 kurang 4 sama dengan min 1, 4 kurang 3 sama dengan 1. Selanjutnya, misalkan vektor W sama dengan RQ, maka RQ sama dengan vektor Q dikurang vektor R. Kita masukkan komponennya. Komponen vektor Q sama dengan 1, 3, 4. Komponen vektor R 2, M3. Kita hitung 1 kurang 2 min 1, 3 kurang M, 4 kurang 3 sama dengan 1. Selanjutnya, PQ.RQ sama dengan vektor P dot vektor W. Maka kita hitung menjadi V1W1 tambah V2W2 tambah V3W3. Nah, sekarang kita tinggal masukkan komponennya. Kita hitung. V1W1 berarti min 4 kali min 1. V2W2 min 1 kali 3 kurang M. Yang terakhir, V3W3 1 kali 1. Ini kita hitung, min 4 kali min 1 sama dengan 4, min 1 dalam kurung 3 kurang M, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya ini kita hitung, 4 dikurang 3, masukkan ke dalam, ditambah M, ditambah 1. 4 kurang 3 sama dengan 1, tambah 1 sama dengan 2. Sehingga ini hasilnya adalah 2 tambah M. Tadi diketahui PQ.RQ di sini sama dengan 0. Ini kita ganti 0. Maka sekarang M dapat kita cari. Maka M sama dengan, pindahkan ke kiri menjadi min 2. Maka M-nya sama dengan min 2. Semoga contoh yang kelima ini dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut satu contoh yang terakhir. Contoh 6. Diketahui vektor A panjangnya 4, vektor B panjangnya akar 3, dan jika diketahui panjang vektor A tambah B sama dengan akar 2, tentukanlah panjang vektor A dikurang vektor B. Mari kita jawab. Ingat, vektor A tambah vektor B ini kita kuadratkan dengan konsep perkalian skalar dua vektor. Maka ini dapat kita hitung menjadi A dot A tambah 2 kali vektor A dot vektor B tambah vektor B dot vektor B. Vektor A dot vektor A, ingat sifatnya, ini menjadi panjang vektor A kuadrat. Vektor B dot vektor B ini sifatnya menjadi panjang vektor B kuadrat. Sedangkan ini kita rubah menjadi panjang vektor A tambah vektor B kuadrat. Selanjutnya kita masukkan panjang vektor A tambah B, panjang vektor A, dan panjang vektor B. Sehingga ini panjang vektor A tambah B sama dengan akar 2 kuadrat, panjang vektor A 4 kuadrat, panjang vektor B akar 3 kuadrat. Ini kita hitung, hasilnya adalah 2, 4 kuadrat 16, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Kita hitung, 16 tambah 3, 19, pindahkan ke kiri berarti 2 kurang 19, maka kita dapatkanlah hasilnya, min 17 sama dengan 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Selanjutnya, kita cari panjang vektor A dikurang panjang vektor B kuadrat. Perhatikan ini, sama ya, berarti kita tinggal ganti ini menjadi kurang. Nah, selanjutnya karena kita akan mencari panjang vektor A dikurang vektor B, maka ini kita tarik akarnya, sehingga panjang vektor A kurang panjang vektor B sama dengan akar pangkat 2 dari panjang vektor A kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A panjang vektor B kosinus alfa ditambah panjang vektor B kuadrat. Kita lanjutkan. Ini kita isi yang sudah diketahui, panjang vektor A sama dengan 4 kuadrat. Ini tadi nilainya 2 panjang vektor A panjang vektor B kosinus alfa, nilainya min 17, kita masukkan, berarti min dalam kurung min 17, vektor B
akar 3 kuadrat, ini kita hitung sekarang. 4 kuadrat 16, min 17, akar 3 kuadrat 3. Ini kita hitung 16 tambah 17 tambah 3. Berarti ini hasilnya adalah 36. Maka akar 36 sama dengan 6. Sehingga panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan 6. Sahabatku, sahabat yang paham, demikianlah penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Saya berharap kalian tetap semangat belajar, semangat ayo paham.